Gunung Merapi selalu dianggap sakral, misterius, dan erat dengan ritual. Banyak yang menganggapnya tahayul, bahkan syirik. Tapi riset terbaru menunjukkan sebagian besar ritual itu justru menyimpan prinsip geologi modern yang belum punya nama ratusan tahun lalu. Mulai dari mitos perkawinan penguasa laut dan gunung, hingga sesajen yang ternyata adalah alat komunikasi ekologis dan mitigasi bencana. Bahasan kali ini akan membuka sudut pandang baru tentang hubungan manusia, alam, energi, dan pengetahuan kuno di Nusantara. Yuk kita kupas pelan-pelan sambil kita lihat lebih jernih, lebih kritis, dan nggak gampang kejebak permainan adu domba. Sambil seruput kopi hitammu dan nyalakan sigaret kretek khas Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Bayangin kalau selama ini kita salah kaprah. Apa yang kita sebut klinik, mistis, atau nggak masuk akal, ternyata justru ilmu pengetahuan yang disamarkan biar gampang diterima masyarakat ratusan tahun lalu. Dan salah satu bukti paling kuatnya ada di Gunung Merapi. Merapi bukan cuma gunung berapi yang aktif. Merapi itu guru yang ngajarin cara membaca alam, tapi bahasanya bukan rumus, bukan grafik seismik, bukan data GPS. Bahasanya simbol, mitos, dan ritual yang kalau dipahami lebih dalam, jauh lebih ilmiah daripada yang kita kira. Sekarang kita mulai dari satu hook. Kenapa dari semua gunung di Indonesia, cuma Merapi yang punya istana gaib, punya raja, punya penjaga, dan punya ritual sesajen yang terstruktur banget dari tahun ke tahun? Apakah ini cuma cerita rakyat? Atau ada coding pengetahuan di baliknya? Mari kita bongkar satu persatu. Bagian pertama, mitos perkawinan penguasa laut dan gunung. Ini adalah cerita paling terkenal dari Merapi. Katanya ada hubungan antara penguasa Laut Selatan dan penguasa Merapi. Dua kekuatan besar yang bersatu untuk menjaga keseimbangan alam Jawa. Kedengarannya kayak dongeng kan? Tapi tunggu dulu. Dalam geologi modern, kita tahu bahwa Pulau Jawa terbentuk dari tabrakan dua lempeng. Lempeng Indo-Australia yang mendorong dari selatan dan lempeng Eurasia di utara. Tabrakan inilah yang bikin garis gunung berapi dari barat ke timur, termasuk salah satunya Merapi. Dan apa yang terjadi ketika laut mendorong daratan? Terbentuk jalur vulkanik. Mitos perkawinan laut dan gunung itu secara nggak langsung menggambarkan teori tektonik lempeng ratusan tahun sebelum manusia modern ngasih namanya. Orang dulu nggak tahu istilah subduksi, tapi mereka ngerti ada hubungan energi antara Laut Selatan dan Merapi. Bedanya cuma ilmuwan pakai rumus, leluhur cuma pakai simbol. Bagian kedua, para dukun Merapi ternyata adalah geolog paling awal. Ini fakta yang jarang dibahas. Di masa lalu, para juru kunci Merapi bukan cuma penjaga ritual. Mereka itu pengamat alam yang detail banget. Mereka hafal tentang pola hembusan asap, tentang warna material, tentang bau belerang, tentang suara perut gunung, tentang arah angin, hingga bentuk retakan tanah. Sekarang ilmuwan pakai sensor seismik, satelit termal, dan model 3D. Tapi ratusan tahun lalu, para juru kunci sudah melakukan hal serupa dengan tubuh mereka sendiri. Mereka pakai intuisi,
tapi intuisi yang dibangun dari observasi bertahun-tahun. Sains menyebutnya empirical long-term observation. Orang dulu nyebutnya ilmu rasa. Jadi jangan salah, Dukun Merapi itu justru geolog pertama Nusantara. Bagian ketiga yang paling bikin mind blowing adalah sesajen. Ya, sesajen. Di era modern, banyak orang yang bilang sesajen itu syirik, tahayul, atau nggak ada gunanya. Tapi penelitian antropologi dan ekologi terbaru nunjukin hal lain. Sesajen ternyata punya fungsi ilmiah yang sangat nyata. Sesajen biasanya berisi bunga tertentu, makanan tertentu, hasil bumi tertentu, dan diletakkan pada titik tertentu. Ini bukan random ya. Ini bukan sekadar makanan buat makhluk halus. Ini adalah bahasa simbol yang diwariskan untuk menjaga sistem sosial ekologi masyarakat gunung. Penelitian menemukan bahwa komponen sesajen mengandung satwa kecil tertentu ke area tertentu, menyuburkan area yang rawan erosi, menandai jalur aman atau jalur bahaya, jadi indikator kesehatan tanah, dan jadi alat komunikasi sosial untuk memastikan masyarakat tetap ingat ritme alam Merapi. Bahkan pola labuan, ritual pelepasan sesajen ke alam, itu secara tidak langsung membantu menjaga zona konservasi dan memetakan area yang nggak boleh dibangun, mirip peraturan geospasial modern. Dengan kata lain, sesajen adalah low-tech ecological tool yang dikemas dalam bentuk ritual biar masyarakat yang belum bisa baca tulis pun tetap bisa mengikuti panduan keselamatan. Sekarang coba bayangin, berapa banyak bencana yang berhasil dihindari karena masyarakat mematuhi ritual tanpa ngerti bahwa itu sebenarnya pedoman mitigasi. Bagian keempat, kenapa pengetahuan ini dikemas dalam ritual? Ini pertanyaan paling menarik. Jawabannya sederhana. Karena dulu, satu-satunya cara agar pengetahuan disebarkan ke semua lapisan masyarakat adalah melalui cerita dan ritual. Ritual itu mudah diingat, narasi itu mudah diwariskan, simbol itu bisa dipahami tanpa sekolah. Bayangin kalau para leluhur ngomong begini, gunung ini terbentuk dari subduksi lempeng Indo-Australia dan menghasilkan zona magma aktif dengan kompresi kerak bumi. Nggak akan ada yang ngerti kan? Tapi kalau mereka bilang gunung ini punya penjaga, dengarkan pesannya, semua orang langsung paham. Ritual bukan anti sains. Ritual adalah alat penyampai ilmu sebelum ada laboratorium. Terakhir adalah bagian refleksi. Merapi ngajarin kita bahwa ilmu modern dan pengetahuan leluhur bukan musuh. Dua-duanya satu arah, cuma pakai bahasa yang berbeda saja. Kalau kita bisa baca simbol Merapi, kita bisa belajar banyak hal, seperti tentang keseimbangan energi bumi, tentang hubungan manusia dengan alam, tentang cara bertahan hidup ratusan tahun tanpa teknologi canggih, dan tentang bagaimana pengetahuan bisa hidup melalui budaya. Merapi bukan sekadar gunung, ia adalah arsip ilmu pengetahuan, tersimpan rapi di balik legenda. Kalau kita cuma lihat ritualnya, kita kehilangan esensinya. Kalau kita cuma lihat sainsnya, kita kehilangan ruhnya. Dan mungkin saat kita mulai menggabungkan keduanya, kita akhirnya ngerti apa yang selama ini coba diajarkan Merapi. So, apakah kamu masih menganggap leluhur kita adalah bodoh? Coba kamu pikirkan ulang. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.